Pemirsa, pengusaha advertising bukan musuh Pemko, tapi mitra kerja, sebab satu titik bando menyumbang PAD 60 juta per tahun. Dan dikalkulasi dari 10 bando akan ada pemasukan 600 juta setahun. Diduga pembongkaran baliho bando di Jalan Jenderal Ahmad Yani untuk memuluskan kepentingan salah satu pengusaha advertising. Sebab pengusaha tersebut bakal mengganti baliho bando dengan membangun jembatan penyeberangan orang JPO sekaligus media reklame. Masalah ini terjadi karena ada deal membangun JPO oleh Visual Mandiri dari Bali, bahkan kepala dinas termasuk wali kota sudah diajak ke Bali tahun 2018 silam. Informasi ini disampaikan Ketua Asosiasi Pengusaha Periklanan Seluruh Indonesia APPSI Kalimantan Selatan, Winardi Setiono, saat sharing dan koordinasi permasalahan baliho bando Kamis lalu bersama lintas Komisi DPRD Banjarmasin dihadiri SKPD terkait di ruang paripurna DPRD Banjarmasin. Kan tadi diucapkan bahwa penghentian pemungutan pajak reklame pada tahun 2018 itu terkait dengan surat yang dikeluarkan oleh Kapolres. Sebenarnya surat dari Kapolres itu meminta kepada kepala daerah untuk merevisi daripada peraturannya, ya, bukan tetap melarang tapi merevisi peraturan dulu, bukan serta merta. Nah, jadi kemungkinan karena ada janji-janji ya terkait dengan undangan ke Bali yang pada tahun 2017 atau 2018 itu ya mungkin itulah ya yang akan dikembangkan oleh pemerintah kota Banjarmasin gitu. Nah, kemungkinan ada investor dari luar pada saat itu ya. Baliho bando di kawasan Jakarta masih berdiri, sementara bangunan baliho bando di Banjarmasin dibongkar. Hal ini yang membuat APPSI Kalimantan Selatan bingung dan ingin mempertanyakannya. Bahkan saat ikut lelang JPO terkesan digagalkan karena hanya dalam 5 hari disuruh melengkapi persyaratan seperti gambar dan lainnya. Winardi menyatakan pengusaha advertising bukan musuh Pemko, tapi mitra kerja, sebab satu titik bando menyumbang PAD 60 juta per tahun, dan dikalkulasi dari 10 bando akan ada pemasukan 600 juta setahun. Kalau kerugian dari pembongkaran baliho bando yang sudah berdiri tahun 2007, 2008, 2009 ditaksir sekitar 8 miliar lebih. Murtasyah, Banjar TV. Sementara itu, masalah pembongkaran baliho bando terjadi lantaran miskomunikasi wali kota dengan salah satu SKPD. Padahal sebelumnya ada nota kesepakatan antara wali kota dengan pengusaha advertising. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin HM Yamin menyatakan, masalah pembongkaran baliho bando terjadi lantaran ada miskomunikasi antara wali kota dengan salah satu SKPD. Sebab sebelumnya sudah ada nota kesepakatan antara wali kota dengan pengusaha advertising yang memberikan kelonggaran sampai masa kontrak selesai. Baru duduk bersama lagi membicarakan soal baliho bando tersebut. Nah, itu jadi memang hal ini yang terjadi sebenarnya mungkin kurang miskomunikasinya antara kepala daerah dengan salah satu SKPD yang mana sudah terjadi dalam hal penurunan bando yang melintas di jalan. Nah, ini memang di sisi salah satunya bahwa pemerintah juga benar dalam hal menegakkan peraturan daerah. Di sisi sebelumnya juga bahwa dari pihak advertising ataupun bando ini ada komunikasi dengan kepala daerah, artinya dengan beberapa catatan dan yang harus diinikan. Artinya dalam artian tadi jelas dijelaskan bahwa disampaikan bahwa nota kesepakatan atau nota rapat dengan kepala daerah itu bahwa diberikan kelonggaran sampai masa kontraknya selesai. Politisi yang juga Ketua DPC Gerindra Kota Banjarmasin ini berharap permasalahan yang sudah mulai memasuki ranah hukum tersebut bisa segera diselesaikan. Risna, Banjar TV.